Silakan Bu, dibagi yang terakhir nanti Selamat aja. malam, kita hari ini lanjutkan baca Efesus 3 sampai 6 ya. Iya, Efesus. terakhir. Berarti ada 4 pasal ya, 3, 4, 5, 6. Enggak, cuma 3. 3, 4, 5, 6. 4, Empat sorry, lima sorry. enam 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, Kalau 5, dari 3 6. berarti 4. Ya, 4, 5, 6, sorry. Jadi kita ada 8 orang ya. Iya, yang Bu Mary dia dengar karena sambil nyetir. Oh, Nanti, Mary dengar ya, ya. nanti yang terakhir masuk, terakhir dah baca. Oke. Jadi yang kita semua ada 8 orang. Ya, Mulai dari Mensi ya. ya, Ibu Mensi terus. Mensi, Bu Lorita, Mhm, Bu Ati, mhm. Bu Joli, Oke, Joli, eh, Bu Bu Ayu. Rahayu, Oke, Ibu Sandra. siapa lagi? Ibu Sandra dan Bu Marina. Ibu Sandra. Saya terakhir ya, Iya, dan saya sendiri. iya. Ayo Ada di silakan chat Bu ya, Bu Mensi. ya. Jadi Ada. Mensi, Lorita, Bu Ati, Bu Joli, Rahayu, Sandra, saya. 5 ayat ya, Bu ya. Ya. Satu orang 5 ayat ya. Oke. Jadi mulai dari pasal 4, 4, 5, 6. Bisa nggak? Ya Kak. Yanti belum ya? Mungkin ya, berarti Ah, setelah Bu Sandra, Bu Yanti ya. Setelah Bu Sandra, Bu Yanti. Aha. Oke. Baik. Kita mulai ya Bu. Silakan Bu Mensi pertama. Ya Bu. Efesus 4 ayat 1 sampai 5. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendak kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin. Amin. Bu Lorita. Ayat 5, ayat 6 Ayat 6 sampai 10. 6 sampai 10. Hmm. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit dan untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita, saya belum buka ya, maaf, sudah. Ayat Maaf, saya ulang ayat 11. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15.
tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Ayat 16 sampai 20. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih, manusia baru. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. 21 sampai 25. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Lanjut. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Lanjut, Bu Yanti ya. Yanti. Iya, betul Bu Yanti, ayat 31, Bu. Pasal 4 ayat 31. Setelah Yanti lanjut Bu Sari ya. Iya. Bu Sari udah datang. Bu Sofi, Bu. Setelah Bu Yanti, Sofi, Ya, Bu Bu Sofi, Nurbaya. Bu Ya, Bu Sari ntar Sofi. tak masukin. Lihat di chat ya Ibu-Ibu ya urutannya. Oke. Bu Sofi. 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Amin. Ayat 4 sampai ayat 9. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal
hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab dan janganlah berkawan dengan mereka. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Lanjut Bu Sari. Aku kan Nurbayah Bu, sorry, itu Bu Nurbayah baru Bu Sari. Oh, Nurbaya baru datang. Oh, Nurbaya baru datang. Oke, Iya. oke Nurbaya. Bu Nurbaya suaranya hilang. Iya, lanjut kali ya Bu ya. Nurbaya ayat 10 mulai. Berarti lanjut kali ya Bu ya. Ke Bu Sari ya. Enggak kedengaran. 3 ayat ya Bu, 10, 11, 12. 5 ayat Bu Sari. Oh 5. Oh, 5 oke. sayang. Ya, oke. 10 sampai 15. 10 sampai 15. Oke. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Sekarang Nurbaya. Bu Nurbaya jadi baca apa gimana? Enggak ada suaranya. Anu, Kayaknya sinyalnya Bu. Lanjut aja. oh ya sudah saya bacanya. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Ayat 21 sampai 25. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kebaginya. Amin. Ayat 26 sampai 30. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Amin. Lanjut. Bu Ati. Lanjut Bu Ati. Oh, sudah.
ayat 31 sampai 35. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan pun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat Efesus 6 ayat 1, taat dan kasih. Hai anak-anak, Oh ini dia, Bu Ati. tadi saya terpental ya. Iya. Ayat 6 ayat 6 ayat 1. Anak-anak, taatilah orang tuamu dan di dalam Tuhan, karena perintah penting seperti yang nyata dari Sinyalnya nggak bagus. Sudah Bu Ati ya? Bu Ati berapa udah sekarang? Berapa Bu 5 terakhir? kan? Oh Ibu tadi berapa terakhir? Karena tadi kayaknya terpental. Ayat 3, Jol. Oh oke. Kan, Aku lanjut ayat 3 ya. Oke, sampai ayat 3. Oh baiklah. ya. Pasal 6 ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Bapa. Ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Amin. Ayat 8, lanjut ayat 8. Ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Ayat 10, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut. Amin. Ayat 13. Bu Sandra. Ya, ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Bu Yanti. Lanjut Bu Yanti. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
19 juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 20 yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berdoa. 21 supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Timikus saudara kita yang kekasih dan pelayanan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. 22 dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Amin. Lanjut Bu sampai selesai. Tanggung 2. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. 24 kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu semua. Kita sudah selesai baca Efesus 4:5-6. Sekarang kita mendengarkan sebuah lagu yang diputar oleh Kak Joli. Mendapatkan rema ya Bu ya.
tadi sudah bikin dulu. Nggak dengar Bu Marina. Selamat malam Ibu. Setelah kita selesai mendengarkan lagu, coba siapa yang di antara kita yang sudah mendapat remanya Efesus 4 dan 5 dan 6 ini. Bu Marina, Shalom, mungkin saya duluan ya Bu. Oke, terima kasih. Iya, Men. terima kasih. Jadi Bu, saya dapat di Efesus 4 Efesus dan 4 ayat berapa, Men? ayat 17, tapi ketika saya baca dari perikopnya itu kan manusia baru Manusia gitu baru, ya. iya. Iya. Jadi di saat baca saya menghayati bahwa setiap apa yang ada di bacaan ini selalu ada di dalam hidup saya gitu loh. Hal-hal yang ada di sana mengenai manusia baru, mengenai kedagingan, mengenai hal-hal yang penuh dengan untuk diingatkan untuk jangan marah, jangan perkataan-perkataan kotor. Namun saya menarik di ayat 29 itu Bu. Dikatakan di sana, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan itu menarik. Malam ini saya mendapatkan rema itu sangat, hati saya sangat sukacita Bu. Dari pembacaan kita dari pasal 4, Pasal 5 4 dan ayat 6. 17 sama 29. Iya. Jadi itu yang membuat saya mengingatkan saya bahwa ketika kita berjalan, belajar, melayani, maupun kepada teman, sahabat kita, hal-hal yang ada dari 17 sampai 20 sampai 32 itu saya merasakan itu saya ada di situ gitu loh. Ketika kita belum memperbaharui hidup baru dalam hidup kita, pasti masih tenggelam di sana gitu. Namun yang saya menarik di ayat 29 itu bahwa kita harus tetapi memakai untuk perkataan yang baik untuk membangun, dan itu terjadi bagi kita di dalam pembacaan kita di sini, di pembacaan Alkitab, bahwa kita benar-benar saling membangun satu sama lain. Dengan tadinya kita mungkin belum bisa membaca dengan benar atau tidak rutin setiap hari, tetapi dengan kita satu sama lain saling membangun perkataan kita, membangun satu sama lain, menguatkan dalam segala kesaksian, hanya kita akhirnya sampai hari ini kita boleh mengerti bersama-sama dan bertemu bersama-sama. Dan ayat 32 juga sangat memperlengkapi kita bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan ini sudah mungkin sering kita mendengar ya, tapi malam ini saya merasakan bahwa sangat luar biasa ya Bu, mengingatkan kita untuk menjaga mulut perkataan kita dan membangun satu sama lain, dan harus menghormati satu sama lain sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Dan mungkin kita mendapatkan teman-teman, sahabat kita yang mungkin pernah melakukan kesalahan, kita siap untuk mengampuni mereka satu sama lain. Itu saja Bu, terima kasih Bu Marina. Iya, terima kasih Men. Memang kalau namanya, jadi ini judulnya kan peringkopnya manusia baru. Tapi memang kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita harus selalu menjaga perkataan kita sama teman, selalu menjaga cara berpikir kita. Memang ya, terima kasih ya Men ya. Ya Bu, sekarang sama-sama. Aku mau bertanya, boleh kan? Sama Bu Lorita aku bertanya. Pasal Efesus 4 pasal 19 aku bacakan ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Jadi ini seberapa tumpul ini? Aku mau nanya Bu Lorita. Boleh kan? Boleh Lorita kan pakar nih. Saya bukan pakar, kita sama-sama belajar, Ibu. Saya juga masih belajar. Jadi seberapa tumpul Pertanyaan Bu Marina nih selalu nyeleneh. Yang tempo hari bertanya apa gitu. Terus sekarang seberapa tumpul yang ditanya seberapa Ya, tumpul. jadi aku mau menanyakan Efesus 4 pasal 19 ini. Soalnya kayak agak kegores di hatiku gitu deh, Bu Lorita. Ya. Ini temanya kan manusia baru ya, Bu ya? Iya, di sini kan udah manusia baru, tapi kok masih ada tumpul gitu. Itu aku agak tergores sedikit gitu. Ya, kalau gitu kita baca dari ayat 17 ya, Bu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi maksudnya begini, kalau kita menjadi manusia baru, kita menanggalkan pakaian lama kita, manusia lama kita. Jadi pengertian yang gelap itu tuh maksudnya sebenarnya kemarin juga sudah dibahas ya yang oleh Pak Tim ya, bahwa ketika seseorang dilahirkan kembali, itu Roh Kudus akan menerangi hatinya, pikirannya, sehingga dia bisa memahami firman Tuhan. Tetapi kalau itu belum terjadi, belum lahir baru, tentunya pengertiannya masih gelap, karena hatinya masih gelap, pikirannya masih gelap, sehingga kalau dia mendengarkan firman Tuhan diberitakan, mereka nggak bisa mengerti. Jadi baik pikirannya, pengertiannya itu masih gelap gitu, Bu. Jadi harus diterangi dulu. Jadi makanya di sini yang dimaksud manusia baru adalah ketika seseorang sudah dilahirkan kembali, begitu. Jadi kalau perasaan mereka tumpul itu maksudnya ya jadi nggak peka dengan lingkungan sekelilingnya gitu, Bu, maksudnya. Perasaan mereka telah tumpul, maksudnya nggak peka dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Kemudian mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi melakukan rupa-rupa hal perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Biasanya ini yang saya perhatikan, Bu ya. Satu dosa menarik dosa yang lain masuk. Ini yang pernah saya pelajari dari bukunya Rebecca Brown. Dia seorang suster perawat di Amerika. Dia takut akan Tuhan. Kemudian dia kebetulan bekerja di sebuah rumah sakit besar di Amerika. Dan dia melayani seseorang yang dirasuk. Yang tadinya dia berasal dari komunitas satanik gitu, Bu ya. Dan kemudian saya mempelajari apa yang terjadi dan dialami oleh orang tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa satu dosa menarik dosa yang lain masuk. Makanya di sini dikatakan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi kalau sudah melakukan satu dosa itu sifatnya kayak nagih, kayak nggak cukup satu, dia mau melakukan kecemaran-kecemaran yang lain. Itu yang dimaksud dengan serakah, semuanya dia kerjakan hal-hal yang mencemarkan dirinya, seperti itu, Bu. Jadi yang diajarkan Rebecca itu ketika tubuh kita ini kan seperti bangunan. Ketika ada celah terbuka, iblis masuk. Nah, iblis ini akan membuka jendela-jendela lain, lubang-lubang yang lain, dia memanggil teman-temannya masuk. Ya, sehingga bukan hanya satu iblis yang masuk, bukan hanya satu roh yang masuk, tetapi roh-roh yang lain ikut masuk. Seperti itu. Jadi kesimpulannya satu dosa menarik dosa yang lain masuk. Jadi jangan biarkan satu pun. Jadi jangan biarkan satu pun masuk. Jadi semuanya itu, makanya itu yang disebut dengan menjaga kekudusan itu, Bu. Oke, Bu Lorita, terima kasih penjelasannya. Sekarang lanjut, siapa lagi yang sudah mendapat rema?
Efesus pasal 5 atau pasal 6. Bu Marina, kalau boleh saya Oke, boleh sayang, boleh. Tidak ada yang tidak kemarin boleh. itu sebetulnya saya mau bicara sama Mary. Tadi Mary ada kok hilang ya. Iya, Karena mental dia. ya kemarin Mary itu lagi di kan jalan. Mary tanya, kenapa kok Efesus ini sepertinya kok tiba-tiba itu berbicara hal-hal yang rohani gitu ya. Itu kenapa gitu? Kok tiba-tiba ngomongnya begitu gitu. Nah, saya coba melihatnya ya bahwa kemarin kan udah saya berikan sedikit gambaran tentang Efesus. Kalau boleh Bu Joli, aku mau buka itunya sedikit. Oh, co-host ya, Gambar. sebentar. Ibu mau share sesuatu? Iya, Iya. yang kemarin itu loh, Ya, oke, bentar. apa Mic. namanya, gambaran tentang Oke. Efesus. Silakan, Bu. Saya nggak tahu kemarin Mary sempat nggak ya saya mengemukakan ini ya, bahwa ini keadaannya sejarahnya kota Efesus itu ya. Dia punya kota yang luas, kaya. Di situ itu bekas kerajaan Romawi, di situ banyak sekali kuil-kuil ya. Terus di situ ada peninggalan bersejarah perpustakaan besar ya. Kemudian ada rumah bordil ya. Ini gambaran, sorry ini kok nggak bisa. Kok bisa jalan ya. Tentang keadaan dari apa namanya, ini aku mau turunin kok nggak bisa ya. Oh itu ya, ya. Jadi Bu Joli bisa panggil Mary nggak supaya Mary bisa mendapatkan gambaran ya. Jadi Ya, Bu. ya, makasih. Jadi ini gambaran dari kota Efesus itu yang begitu megah. Di sana dulu banyak orang kaya ya. Nah, di situ terdapat keanehan-keanehan ya, misalnya ada toilet umum ya. Saya melihat Bu Joli juga pernah ke Turki ya Bu ya. Sudah pernah ke Efesus aku lihat ya. Nah, jadi di situ apa yang bisa kita lihat ya? Ada tempat pemujaan Dewi Artemis ya, Dewi Nike ya, ada velodrome yang besar. Ini seperti itu, lebih kurang bahwa dia merupakan kota yang begitu luas ya pada zaman itu ya. Ini Dewi Artemisnya, ini apa namanya, Dewi Kesuburan ya. Ya, jadi ini yang dipuja banget ya di Efesus itu ya. Jadi di situ apa yang terjadi ya, di situ orang melakukan penyembahan berhala ya, lalu di situ banyak perdukunan dan orang marah ketika Paulus datang menceritakan tentang Tuhan Yesus di sana ya. Dari orang-orang yang kan di situ banyak lukisannya, patung-patungnya ya, dari Dewi Artemis itu ya, ada perhiasan Dewi Artemis ya, apa namanya, ilmu gaib. Nah, kita melihat bahwa itulah latar belakang keadaan yang ada di Efesus pada saat itu ya. Jadi dengan penyembahan berhala, pemujaan kepada dewa-dewa ya, saya kasih lihat juga bahwa kan di situ, nah, jadi Rasul Paulus itu datang ya untuk menceritakan tentang Tuhan, makanya dia berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia melakukan pengampunan dosa, lalu dia
memberikan Roh Kudus, ya. Lalu Tuhan itu menjelaskan kepada Rasul Paulus itu menjelaskan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, ya. Seperti itu penjelasan yang utuh gitu loh tentang Tuhan, tentang kita, tentang kesatuan, ya. Untuk melawan dari apa yang ada di dalam benaknya orang Efesus waktu itu, ya, bahwa mereka menyembah berhala, ya. Jadi ini yang mau saya katakan bahwa hal gaib, dukun-dukun, ya, itu yang sangat kental karena Efesus itu merupakan suatu daerah yang kota yang pada waktu itu kaya, ya, sehingga Rasul Paulus itu harus menjelaskan kepada orang Efesus bahwa bukan begitu, bukan penyembahan berhala. Nah, makanya dia memberikan penjelasan tentang Tuhan itu, ya. Kalau saya melihat di Efesus ini penjelasan tentang Tuhan itu begitu utuhnya, ya. Saya bisa melihat bahwa tentang pengampunan dosa ada di dalam sini, ya. Lalu Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa untuk apa Roh Kudus kepada orang Efesus maksudnya tentang Roh Kudus, ya, tentang tubuh Kristus, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, ya. Ini yang selalu kita gemakan di dalam pelajaran SS ataupun SPS, ya, bahwa betapa hebat kuasanya, ya. Lalu dia menjelaskan bahwa kita ini merupakan tubuh Kristus, ya. Jadi tentang pengampunan dosa. Lalu sampailah tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Marina bahwa harus menanggalkan manusia lama. Nah, karena apa? Karena mereka melakukan penyembahan berhala, perdukunan, percabulan, ya, yang begitu kental di Efesus waktu itu. Sehingga di sini dikatakan bahwa kita harus meninggalkan manusia lama itu, itu Yesus, ya. Nah, makanya di sini dikatakan perasaan mereka tumpul, ya, karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Di situ gambarannya ada toilet umum di mana tidak ada penyekatnya, semua orang bisa duduk di situ, ya, bahkan sambil ngobrol-ngobrol. Dan di situ ada rumah bordil di samping perpustakaan itu. Orang bisa punya alasan katanya ke perpustakaan, tapi ngendon di rumah bordil. Jadi itu menunjukkan bahwa percabulan di situ, etika percabulan begitu tinggi, dan orang-orangnya karena mereka melakukan penyembahan berhala, ya. Jadi itulah gambaran dari kota Efesus sejarahnya, ya, pada waktu yang lalu, sehingga si Rasul Paulus harus menjelaskan bukan begitu, gitu loh, bahwa ya dia berusaha menjelaskan tentang Tuhan dan menjelaskan tentang kita, ya, lalu bagaimana harus hidup di dalam kesatuan, ya, tubuh Kristus, hubungan sesama, ya, sampai hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita suami istri, ya, diberikan penjelasan yang begitu rinci oleh Rasul Paulus sampai di ayat yang pasal yang ke-6 itu bahwa kita harus berperang terus, bukan melawan apa namanya, tapi kita melawan pemerintah penguasa-penguasa di udara. Nah, jadi jelas sekali bahwa berperang melawan penyembahan berhala, perdukunan, percabulan itu, gitu loh, ya. Jadi makanya di sini kita melihat penjelasannya begitu utuh tentang Tuhan, tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan sesama, ya, dan ngeroh banget kalau kita baca di dalam Efesus ini bahwa kita harus meninggalkan manusia lama, kita harus melakukan peperangan rohani, ya,
Jadi kira-kira itu yang mau saya rangkumkan dari Efesus ini, terutama kepada Mary, karena kemarin Mary yang bertanya itu dan saya kemarin kepental keluar, jadi saya nggak mengikuti sampai habis. Begitu kira-kira Ibu Joli, terima Ya, kasih. Bu Mary kan saya sudah WhatsApp satu, berarti dia handphonenya mati. Tapi ini karena ada recording ya, karena di record, jadi dia bisa melihat. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari, penjelasannya sudah cukup jelas. Sekarang coba lanjut, siapa lagi yang ada remanya ayat yang lain? Ibu Sophie, mana Ibu Sophie? Salam, Mana Ibu. Bu Sandra deh, Bu Sandra. Bu Sandra yang pendiam ini. Bu Sofi itu udah ngomong loh, Bu Marina. Oh, Bu Sophie ya, Bu Oh, Sophie dulu ya. oh. Oke, Oke. Bu Sophie, lanjut Bu Sophie. Oke, terima kasih Bu Marina. Apa Efesus ya? Ini saya sering baca Efesus ini apa ya? Kalau dari inti isi Efesus ini menurut saya ini kan tentang kerohanian ya Ibu ya. Iya. Tentang kerohanian yang saya perlu tanyakan tuh di sini tuh kadang apa ya? Kita beragama, mempunyai beberapa agama dan mereka mempunyai prinsip Tuhan itu satu gitu ya. Dan itu membuat kayak pemikiran itu menjadikan suatu kesalahpahaman dan di sini tuh sebenarnya tertulis jelas kayak kita tuh kayak dikasih roh, hikmat, wahyu yang cara benar itu bagaimana, yang itunya apa, yang yang caranya hikmat yang benar gimana. Oke, benar satu ya Ibu ya. Cuma kembali lagi ke kita punya hikmat yang benar dengan Tuhan itu seperti apa gitu. Yang kita perlukan tuh roh-roh seperti apa gitu. Kadang itu yang membuat saya bertanya-tanya gitu. Apakah kita perlu menjadi bingung gitu. Iya, kayak kita tuh perlu roh-roh yang seperti apa gitu. Misalnya roh kecerdasan itu yang harus bagaimana. Yang kemarin sempat mau saya tanyakan hal itu di sini. Padahal di sini Efesus itu kayak orang yang dia itu kayak berbicara tentang orang yang ditinggalkan rohaninya, terus dia seperti kasih mula-mula yang ada kan di situ ayatnya itu kayak rohaninya itu kayak apa ya? Ya intinya rohaninya dari masih sekian, bingung gitu. Bukan rohaninya bingung. Diperlukan Aninya roh kecerdasan itu seperti apa di sini kan kayak misalnya nih satu contoh agama gitu. Kristen dan Katolik itu kan sama, dia satu daging. Tapi dalam agama itu kan dia ada aturan-aturan seperti itu. Dan di situ kan kita harus punya roh yang hikmah itu, wahyu itu. Kita butuh roh yang kudus itu seperti apa, bagaimana untuk menjalani hal itu gitu. Yang menjadi terang gitu, supaya menjadi terang dalam setiap agama itu. Kayak misalnya di Kristen punya peraturan seperti ini, di Katolik seperti ini. Dan ada salah satu contoh teman saya gitu, dia Katolik, istrinya Katolik, suaminya Kristen. Dan si Kristen ini memasukkan, padahal Katolik ini benar-benar dia sudah mendarah daging gitu, tapi dia diikutkan ke dalam organisasi-organisasi Kristen yang padahal di Katolik itu tidak diperbolehkan gitu ya. Tapi dia melanggar itu dan itu kan menurut saya gimana ya, persimpangan. Ya sebenarnya ada di Efesus ya, maksudnya yang ayat 17 ya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, mungkin Bu Sari, Bu Lorita di sini bisa menjelaskan tentang roh yang dimaksud di sini tuh kita butuh kecerdasan yang seperti apa? Ada yang tahu di otak saya nggak Ibu? Ayat berapa tadi Mbak Sofi? 1 pasal 1 ayat 17. Terus Ibu. 18 juga, dan supaya ia menjadikan Efesus berapa Mbak? 1 ayat 17 dan 18.
Bu Sari, Kalau silakan kata Bu Sari mau jawab kalau kata Kak dan Mary kan meminta ini kepada Allah berhubungan dengan roh kan Ibu. Nah, rohnya itu yang dimaksud roh di dan sini itu meminta kepada Allah seperti Tuhan apa? kita Yesus Bapa Ya, ini yang ada Bu Sari, ia Bu memberikan Lorita. kepada roh Mungkin nanti kalau oh, sudah saya bantu. Coba Bu dan silahkan Sari kan dijawab. dan tadi Bu meminta Sari kan kepada mengenai Allah tentang Tuhan yang kita. sejarah itu saya agak sedikit agak bingung gitu. Tapi di sini kita sekarang di masa ini yang Ya, kita butuh roh kecerdasan itu harus seperti apa biar tidak eh, gelap gitu. Ya, oke Bu Sofi. Ini sebetulnya bukan soal kecerdasan ya. Ini kita minta roh hikmat. Jadi hikmat dan Ya. wahyu untuk mengenal Dia ya. Jadi karena Bu Sofi kan baru ya. Jadi saya coba karena ini juga dulu pernah menjadi pemikiran saya. Apa sih bedanya Katolik? Apa bedanya Kristen ya? Kita tuh kenapa harus pilih ini, kenapa kok kita nggak pilih itu gitu ya. Nah, sebetulnya itu bukan kecerdasan basicnya, tapi saya melihatnya begini, pengenalan akan Tuhan itu seperti apa gitu ya, yang kita pelajari. Sorry, kucingku minta keluar. Dia gigit-gigit, tarik-tarik, dia minta keluar. Eh, jadi kalau Katolik itu kan kerajaan Romawi awalnya gitu ya, itu mereka mengupas firman Tuhan. Dulu mereka membaca aja nggak boleh. Yang pegang Alkitab hanya di level pastor ya, pengajar-pengajar. Sedangkan umat itu nggak pernah baca sendiri. Sehingga mereka itu mengenal Tuhan itu hanya seperti yang dikatakan, dan mereka cuma mengenal dari kulit-kulitnya aja. Ngerti Bu? Kulit-kulitnya aja, luar-luarnya aja, nggak sampai kepada kenal banget sama Tuhan itu gitu loh. Kan kalau kita kenalan sama orang kan kita mungkin mula-mula cuma tanya namamu siapa sih, nah, HP-mu nomor berapa, kamu tinggal di mana, gitu kan? Gambaran umum aja. Tapi kalau kita sudah lebih mau kenal lagi kan kita bilang, aku boleh datang nggak ke rumahmu? Aku boleh makan nggak di rumahmu? Misalnya kita mengenal lebih dalam lagi gitu ya tentang orang itu. Nah, ini kalau di Katolik itu pengenalan akan Tuhan itu hanya sampai luar-luarnya aja, nggak sampai mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi, ya. Dan di sana lebih dipentingkan kepada ibadahnya, ya, liturginya. Jadi hanya ikut upacaranya saja, ya. Misalnya hari Kamis Putih, Rabu Abu, Jumat Agung, apa gitu ya, Sabtu apa, terus itu cuma datang beribadah di gereja, ya udah gitu aja gitu. Tapi eh, tidak ada pengertian apa sih Rabu Abu itu, apa sih Kamis Putih itu kita ngapain sih gitu. Ibadahnya dalam rangka apa sih ini kita melakukan ini. Jadi lebih dalam lagi tentang pengajaran itu ya. Nah, sementara kalau di Kristen itu kan kita baca sendiri, kita kan ada Alkitabnya. Sehingga dengan kita membaca bersama sekarang aja, kan kita jadi lebih ngerti, oh kita ini sekarang ini manusia baru loh. Kita harus meninggalkan manusia lama yang melakukan penyembahan berhala, dukun-dukun, pemujaan dewa-dewa, percabulan, segala macam itu kita harus tinggalkan. Sekarang ini kita manusia baru yang harusnya begini nih. Nah, kita kan baca sendiri di Efesus ini. Nah, sehingga kita pengenalan akan Tuhan itu begitu mendalam, ya, sehingga itulah hikmat wahyu yang diberikan kepada kita, sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu jauh lebih mendalam ketimbang kalau kita hanya kenal luar-luarnya aja gitu loh Bu Sofi. Jadi nggak perlu kecerdasan dalam hal ini, tetapi hikmat yang diberikan Tuhan itu seperti apa di dalam kita mengenal Dia.
Ya, jadi kalau kita baca Alkitab sama-sama begini, ini dalam rangka kita mau mengenal Tuhan itu, Tuhan itu mau apa sih dari kita? Kitanya harus bagaimana sih harusnya? Nah, jadi pengenalan akan Tuhan itu baru kita dapatkan kalau kita mendapatkan hikmat dan wahyu dari Tuhan dengan kita berpegang mendalami sendiri apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau cuma katanya kita harus jadi orang baik loh. Katanya kita misalnya beribadahnya harus begini loh, ya gitu. Sehingga hanya luar-luarnya aja yang kita tahu. Nah, kalau luar-luarnya aja itu seperti teman-teman dari pihak Katolik, itulah yang terjadi, Bu Sofi. Mungkin itu kira-kira penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf. Oke, Ya, terima kasih Bu Sari. saya tambahkan ya untuk melengkapi lagi. Begini Bu Sophie, kan kecerdasan itu ada kecerdasan intelektual, IQ, ada juga kecerdasan jadi IQ, EQ, dan SQ. Jadi kalau kecerdasan intelektual itu adalah kepandaian dia berpikir. Kemudian kalau EQ, kecerdasan emosional, itu kepandaian dia dalam mengelola emosi. Kemudian kalau SQ, spiritual quotation, itu adalah, nah ini yang dimaksud di ayat 17 tadi, ini roh hikmat. Ya, roh hikmat ini itu dikaruniai Tuhan. Ketika kita mulai lahir baru, menjadi manusia baru, kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita sampai kita bisa memahami kebenaran Tuhan. Ini adalah roh hikmat. Dan pewahyuan untuk mengenal Yesus ini adalah kecerdasan rohani. Nah, dengan kecerdasan rohani ini, kita bisa menjalani kehidupan ini di dalam pimpinan Tuhan, di dalam terang firman Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, seperti itu. Sudah paham maksudnya kecerdasan rohani? Ya ini maksudnya roh hikmat. Nah, Bu Ayu sudah menjelaskan juga di chat, bisa dibaca. Iya, saya mau tambahkan sedikit lagi ya Sofi ya. Jadi tambahkan dikit lagi Zola. Iya, jadi gini loh. Kita tidak bisa memahami firman Tuhan itu ya kalau kita tidak mengalami manusia baru. Seperti itu. Di sini sudah dikatakan ya, kita harus mengalami dulu manusia baru gitu. Kalau kita misalnya contoh kayak saya ini bukan orang yang latar belakang teologi ya. Awal-awal dulu saya baca Alkitab itu seperti baca sejarah lewat-lewat, nggak ada nyantol. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, apa itu manusia baru? Di sini sudah dibilang ya, termasuk roh kita juga baru. Kita itu kan ada hidup menurut daging, ada hidup menurut roh. Nah, kita sudah membaca hidup menurut roh itu, hidup menurut roh itu seperti apa, dan kita sudah baca manusia baru itu seperti apa. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu di pasal 4 ayat 24. Nah, ketika kita sudah mengenakan manusia baru kita dan kita mengundang Roh Kudus di dalam kita dengan sendirinya seperti tadi kata Bu Lorita, sebenarnya Roh Kuduslah yang akan menyingkapkan. Kadang-kadang kita nggak tahu, kayak saya dulu awal-awal nggak tahu apa sih maksudnya baca Alkitab ini, pesan apa yang hendak disampaikan. Saya nggak tahu itu roh pewahyuan hikmat, saya nggak tahu seperti itu ya. Tetapi ketika saya memang punya hati yang terbuka ya, artinya saya siap gitu kan untuk dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi ketika dengan catatan sudah manusia baru loh ya Bu Sofi ya, manusia baru itu artinya apa? Kita sudah melepas manusia lama kita seperti itu, dan roh-roh baru yang Tuhan tanamkan dalam kita. Terus kita mengenakan manusia baru, kita minta Tuhan apa sih yang mau kau sampaikan di firman-Mu? Itu saya juga tidak tahu, berjalan dengan waktu Tuhan menyingkapkan semua pelan-pelan seperti itu. Nah, saya baru menyadari mungkin itu yang dinamakan roh wahyu dan hikmat pengetahuan gitu. Jadi tidak ada kecerdasan khusus, tidak seperti itu ya. Jadi itu tidak juga bisa kita pelajari karena itu memang sudah secara otomatis. Saya mau menyampaikan bahwa itu yang mengenai singkap itu ada di Mazmur 119 ayat 130. Saya baca ya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, jadi itu kata-kata tersingkap. Pertanyaan saya sama ibu-ibu, apakah kira-kira menurut ibu-ibu nih ya, setiap orang itu bisa memahami firman Allah? Nah, itu dia. Apakah setiap orang bisa memahami firman Allah? Nah, itu pertanyaan saya.
Kira-kira bisa nggak setiap dari kita ini, termasuk juga orang Kristen lain itu, kalau dikasih Alkitab, dia paham nggak firman Allah? Tidak semua, ya kan? Kenapa? Iya, karena itu tadi, ada orang yang Kristen KTP, orang itu yang belum mengalami Tuhan. Tetapi coba bandingkan, ya, mereka yang sudah mengalami Tuhan di dalam hidupnya, itu pelan-pelan akan Tuhan singkapkan. Diberikan kita roh pewahyuan, roh hikmat, seperti itu ya. Bagaimana kita membaca firman ini, dia mau menyampaikan apa, itu bisa dengan sendirinya. Itu Roh Kudus itu menuntun kita. Seperti itu gitu. Kalau dari ini saya ya, dari pengalaman saya seperti itu. Jadi tidak dipelajari. Saya Bu Sofi, saya asli jadi orang-orang apa statistik. Jadi hidup saya hari-hari saya itu sebenarnya dengan data, mainnya data semua gitu ya. Jadi nggak bisa berhayal orangnya, nggak bisa berhayal yang membayangkan sesuatu itu enggak, karena sudah semua harus sesuai fakta gitu. Tetapi hanya Roh Tuhan saja yang bisa membuat saya begini gitu loh, menerima bahwa sebenarnya sesuatu yang sifatnya roh supranatural itu ada gitu. Tetapi itu tadi, dengan berjalannya waktu Tuhan akan membongkar semuanya, Bu Sofi. Apalagi Bu Sofi baru ya, seperti itu nggak apa-apa, belajar. Maaf ya Oke. Ibu, terima Boleh, kasih. boleh nambahin dikit lagi ya. Ya, jadi tadi aku dari Bu Joli dan Bu Lorita ya, itu kita memang ada IQ, kecerdasan intelektual, ada emosional dan spiritual. Jadi kita ini terdiri dari 3, Bu Sofi, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, nah kalau kita cuma tubuh dan jiwa, oke, kita hidup, tapi kita nggak mengerti tentang Tuhan, ya. Dan kita harus betul-betul membuat yang roh kita ini, jadi kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini harus connect dengan roh Tuhan. Kalau nggak connect, kita nggak akan ngerti tentang Tuhan itu, ya. Karena Ya. contohnya gini, kalau kita tanya, apakah Metro TV sekarang ada? Ada, gitu. Tapi kenapa kita nggak lihat? Karena kita tidak terkonek, tidak terhubung dengan channel itu, ya kan? Nah, ketika kita connect dengan channel Metro TV, baru kita bisa melihat acaranya yang ada di Metro TV, ya kan? Itu jadi roh Tuhan itu ada, tapi kalau kita tidak terhubung dengan roh Tuhan itu, kita nggak mengerti hal-hal yang rohani, ya, tentang bagaimana, karena kan di manusia baru ini dikatakan kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Jadi tempatnya roh itu tuh di ada bersama dengan pikiran kita. Nah, itu nggak bisa diperbaharui kalau kita belum connect. Nah, jadi itulah dia uh, nanti akan menjadi itu hanya agamawi, ya. Jadi Iya. tidak mengerti hal yang rohani. Tubuh dan jiwa kita saja yang berfungsi. Jadi kita masih memakai pikiran-pikiran duniawi. Padahal yang Tuhan mau kita connect dengan Roh Kudus, roh kita connect dengan Roh Kudus supaya roh dan pikiran kita ini diperbaharui. Nah, baru kita mengerti, oh ternyata dulu itu aku salah toh, karena masih ada nafsu-nafsu yang menyesatkan, ya. Aku dulu hidupnya seperti ini, sampai dikatakan dikuasai oleh hawa nafsu, keserakahan, ya, kemarahan, kebohongan, segala macam gambaran dari manusia lama itu. Dan sekarang dengan kita connect dengan roh Tuhan, Roh Kudus, nah kita harus meninggalkan gitu, bukan seperti itu gitu. Jadi kita diperbaharui roh dan pikiran kita oleh siapa? Roh Kudus. Nah makanya tadi kan Mary itu melihat bahwa kenapa sih kok di Efesus ini semuanya ngeroh gitu. Nah, karena itulah yang Tuhan mau, bahwa walaupun kita hidup di dunia, tetapi kita seperti di kerajaan surga, jadi kita memiliki pikiran Kristus. Nah, itulah bedanya kita dengan orang kalau hanya agamawi, ya. Jadi bukan hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus.
Kira-kira itu tambahan saya. Terima kasih. Oh iya. Maaf Ibu Sari, sedikit. Berarti kalau misalnya soal agama kayak misalnya Kristen ke Katolik, misalnya Kristen ambil bagian Katolik kayak ikut komuni, terus Kristen ambil Katolik ke Kristen ambil bagian perjamuan kudus, terus ambil dia pelayanan menyanyi, itu berarti agamawi, berarti diperbolehkan. Yang penting dia menuruti melayani karena hati roh. Gimana itu, Ibu Sari? Kalau saya melihatnya, mereka melakukan itu tanpa apa ya, dasar firman Tuhan. Contoh misalnya begini, mau masuk gereja aja kan harus ambil air apa ya Bu Lor? Air serani ya namanya ya. Ambil Air suci deh Bu Sari. Lalu apa namanya menyembah di depan patung misalnya gitu kan. Membuat patung-patung. Nah, kan kalau di firman Tuhan bilang kan nggak boleh. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik nggak ikut-ikutan. Iya. Kita nggak ngerti. Nah, kalau kita pakainya firman Tuhan, kalau Tuhan bilang nggak boleh membuat patung dalam bentuk apapun, nah, apalagi menyembahnya, ya kan? Nah, jadi kita punya basic firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, gitu. Jadi Padahal saya potong. Padahal di Katolik itu makanlah dagingku seperti roti seperti dagingku, minumlah ini seperti darahku gitu kan. Nah, itu membuat dia mempunyai alasan untuk meminum itu, padahal itu perjamuan kudus Kristen kan. Tapi alasan itu dia pakai, kan aku juga satu tubuh dengan Kristus gitu ya. Padahal dia Katolik, tapi dia tetap meminum gitu. Dengan alasan seperti itu. Berarti itu tidak diperbolehkan berarti. Yang mana ya yang tidak diperbolehkan? Itu kan perjamuan kudus boleh. Boleh, kalau untuk orang Katolik boleh. Kalau perjamuan kudus itu sebetulnya basicnya sama. Kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan itu yang kita tahu, ya kan? Cuma mungkin kalau aku melihatnya di sana perjamuan itu satu cup minumnya rame-rame gitu. Ya nggak benar. Nah, menurut aku kok kayaknya nggak gitu-gitu amat lah ya. Ampuni saya ibu-ibu ya. Terima kasih sudah mengajari saya. Kenapa Bu Sophie udah pernah masuk gereja itu? Katolik. Tidak ada yang perlu diampunin Sophie. Inian saya ya agak apa ini otaknya agak sedikit ini belum cuma saya Tidak apa-apa, itu kita kan mencari nggak ada yang perlu, nggak ada yang salah. Karena ada teman dia satu suami pindah Kristen, istri masih Katolik. Intinya ada pertentangan itu dan itu membuat pemandangan saya agak sedikit risih gitu loh. Kok bisa ya? Sedangkan di Islam aja nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kembali lagi ke agama itu aja sih sebenarnya. Ya itu aja pokoknya. Agak kesalahan dari sudut pandang saya sendiri. Oke, makasih Bu Ibu. Nggak ada salahnya Bu Sophie, tapi kita kan sebelum menentukan kita punya informasi yang banyak supaya kita nggak salah memutuskan, ya kan? Nah itu nggak apa-apa dan itu memang menimbulkan pertanyaan karena saya dibesarkan di sekolah Katolik dulu, Bu Sophie, dari TK, SD, SMP, SMA, dan saya keluar masuk gereja Katolik dan saya memang melihat memang banyak hal, yaitu tadi karena mereka dikendalikan oleh tua tadi sehingga yang dipentingkan bukan hal yang rohaninya, bukan pengenalan akan Tuhannya, ya. Nah, contohnya saya masuk gereja Katolik itu harus pakai baju yang paling bagus pergi ke gereja. Lalu apalagi ya, jadi banyak hal-hal yang menimbulkan pertanyaan. Sedangkan sementara kalau kita di Kristen itu dasarnya firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan apa, tertulisnya seperti apa sih? Standarnya tuh harusnya seperti apa sih? Nah, semuanya diatur ada di dalam firman Tuhan. Jadi saya melihat, oh ternyata itulah
tidak melibatkan hal yang rohani tadi gitu, Bu Sofi. Oke, Bu terima Sari, kasih Bu Ibu. Ya, Bu silakan. Sari, saya mau tanya sama Bu Lorita gini maksudnya ya, boleh lain sedikit. Eh, teman Sofi ini gini, Katolik, gereja pagi di Katolik, pagi ke gereja Kristen, gereja Katolik. Dalam hal satu hari pertama, pagi perjamuan kudus di Kristen, sore perjamuan kudus di Katolik, apa diperbolehkan seperti itu? Gitu. Oh, jadi ikut dua macam Dua. perjamuan. Ya, Oh, apakah gitu. diperbolehkan? Itu yang membuat dia pikiran, ya. Oh, Sedangkan secara Islam misalnya Muhammadiyah itu pun ada ya, tapi berbeda-beda. Ini nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau di Kristen apakah diperbolehkan? Sofi mungkin ke situ arahnya. Kalau yang saya tahu, kalau di Katolik hanya makan hosti tapi tidak minum anggur, Bu. Iya, Betul nggak nggak, minum Bu anggur. Sari? Iya. Nggak minum anggur. Jadi sebaiknya ikut yang Kristen aja. Jadi karena tubuh dan darah Yesus kan, jadi kita makan darah Tuhan Yesus Iya, yang perjamuan kudus tercabik-cabik. ada anggurnya, ada rotinya. Ya. Iya, kalau di Katolik nggak minum, hanya Di Katolik hanya rotinya makan aja. Iya. hosti Nah, aja. apakah dibenarkan kedua-duanya diambil? Terus melayaninya Melayaninya di mana? Singer. Di Kristen. Oh, di sini. Di Kristen. Ya, tapi dia tetap masih di Katolik. Apa dia boleh berdua kaki kalau bercabang gitu kakinya ke kanan? Oke, ke Ya, kiri. dualisme. Ya. Nggak boleh. Jadi harus Nggak ngambil boleh. yang Kristen, Bu. Apalagi melayaninya di gereja Kristen ya. Iya, jadi harus ikut perjamuan kudus yang di gereja Kristen. Salah satu harus diambil ya. Iya. Karena Nggak, kalau nggak, di gini, Kristen gini, kan gini. tubuh Jadi, dan darah. Ya, silakan Bu Sari. Tambah ya, pusing. Bu Lorita benar ya. Jadi gini loh, bukan soal perjamuannya Bu, tapi Ya. kita harus memutuskan kita ikut yang mana gitu. Apakah saya Kristen, apakah saya Katolik? Jadi saya nggak suka kalau ngambil ya Kristen diambil, Katolik diambil. Itu menduahan. Jadi kita ini harus membuat satu keputusan. Mengapa saya ngambil Kristen? Mengapa saya memutuskan ikut Katolik? Ya, jadi jalan kita cuma satu, jangan di dua tempat, ya, karena cara berpikirnya akan berbeda, ya. Banyak hal nanti akan berbeda. Lalu dia mau ikut yang mana kalau dua-duanya dia pegang, ya. Contohnya baptisan saja nanti itu sudah berbeda, baptisan Katolik sama baptisan Kristen itu berbeda, ya kan? Dalam banyak hal berbeda. Nah, masa mau ikut dua-duanya? Jadi menurut saya temannya Bu Sofi itu dia harus memutuskan dulu dia mau ikut Kristen atau mau ikut Katolik. Nah, makanya tadi di awal saya katakan bahwa kalau Katolik itu pengenalan akan Tuhannya hanya luar-luarnya aja, nggak sampai ke dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, sedangkan kalau Kristen itu mengenal Tuhan itu sampai dalam-dalamnya banget. Iya, iya benar. Nah, jadi kita lah yang harus mengambil keputusan dulu, saya mau ikut Katolik atau mau ikut Kristen. Nah, kalau sudah ya ini, barulah kita berjalan di dalam satu jalan aja. Nggak bisa kita jalan dengan dua kaki, satu di kiri, satu di kanan, nggak akan sampai ke tujuan. Ya, kalau menurut pendapat saya gitu, Bu Lorita. Terima kasih. Harus ambil keputusan nih, Bu. Bu Sofi bisa memberi saran ke temennya. Ya. Lagi berusaha, Ibu. Itu dualisme. Puji Tuhan ya, dengan dari nolnya Sofi sampai sekarang terus kemana SPS dia ikut, dia berani mengutarakan itu sama temannya bahwa itu tidak benar. Nah, ini jadi kebingungan dia, ya benar apa enggak? Itu yang menjadi pertanyaan dia. Jadi ya kita dukung aja dalam doa supaya Sofi maju terus melayani dia untuk memilih. Ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Sari, Bu Lorita, Bu Sandra sudah menjelaskan semuanya. Sekarang masih ada di antara kita yang mengeluarkan rema dari hatinya. Bu Rahayu tadi kayaknya
hilang. Izin dia, izin. Udah selesai. Ini tadi dia udah bilang dia izin. Siapa lagi yang Sebetulnya nggak apa-apa kalau eh, eh, kita masih punya waktu kalau mau nanya-nanya. Jadi nggak terikat dengan Efesus saja. Aku senang kalau Bu Sofi mempergunakan kesempatan ini untuk kita bisa berbagi sharing ya Bu Ibu yang lain ya, supaya semakin pintar. Jangan buang-buang waktu ya. Kita nggak tahu kapan kita ini, tapi Nah, mumpung ada kesempatan, yuk kita ya. ngobrol, kita mencari kebenaran, ya kan, supaya berjalannya semakin mantap gitu. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Mari ibu-ibu. Aku senang kalau Sofi banyak tanya karena dia kan baru, ya kan. Jadi supaya dia punya pemahaman yang Iya, benar. kalau Bu Sofi sering menanya kan nanti wawasannya makin luas. Jadi pintar. Tapi menghabiskan waktu Ibu. Enggak, ini waktu kita kan enggak di kemana-mana, cuma bagus itu Bu. Saya mau bertanya sama Bu saja, Ibu. Sari. Saya mau bertanya sama Bu Sari mengenai kota Efesus, mengenai jemaat Efesus ya Bu ya. Awalnya kan Tuhan memuji Efesus, jemaat Efesus. Mereka giat dalam pelayanan, tekun ya, tekun melayani. Tetapi ada celaan Tuhan untuk jemaat Efesus, yaitu mereka meninggalkan kasih mula-mula. Yang menjadi penyebab mereka meninggalkan kasih mula-mula apa? Padahal kalau kita lihat di pasal-pasal Efesus itu lebih dalam dibandingkan kalau kita baca di Roma misalnya. Pembandingnya misalnya Roma. Ya, itu apakah mereka bisa kembali ke kehidupan, kembali menjadi manusia lama atau bagaimana ya Bu ya? Kalau aku melihatnya Bu Anita, bahwa yang sebelumnya itu sudah tertanam begitu dalam buat mereka, dan itu membuat mereka goyah sehingga mereka masih saja kembali ke hal-hal yang sama itu, karena kan ini sekali kental betul kebudayaan yang ada di Efesus itu, untuk penyembahan berhala itu, untuk perdukunan, percabulan kayak gitu. Itu kan susah ya Bu kalau meninggalkan itu dengan tanpa betul-betul berusaha bertahan di dalam Tuhan gitu. Mungkin dengan perjalanan waktu, apalagi di situ mereka kan banyak orang kayanya, katanya Bu, kan itu kota pelabuhan. Jadi banyak orang kayanya, sehingga mereka ya hal yang rohani kan agak susah dipahami kali ya Bu ya, kalau tidak dihidupi. Jadi dengan mudah mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Mungkin waktu mula-mula iya mereka mengemban kan 3 tahun kan Rasul Paulus di sana. Mungkin pada waktu Rasul Paulus ada di sana, mungkin mereka memang hidup ya. Tapi kan ketika Rasul Paulus pergi meninggalkan, nah itulah mereka goyah lagi untuk balik ke hal-hal yang itu kan masalahnya daging Bu, daging. Dan ketika melihat kota Efesus itu, makanya tadi aku tampilkan itu ya Bu ya, mudah-mudahan itu bisa menolong kita untuk melihat bahwa kebutuhan mereka ya seperti itu kan, nggak langsung semua orang ya Bu ya yang melakukan perubahan. Sementara tempat menyediakan untuk hal-hal kedagingan yang membuat mereka bisa kembali kepada kehidupan lama itu lagi. Walaupun Rasul Paulus sudah berusaha untuk menjelaskan hal-hal yang rohani tadi. Itu menurut saya sih Bu, dengan melihat hal seperti ini. Mohon maaf kalau itu kurang menjawab gitu Bu Lorita. Sudah menjawab. Karena banyak kuil dewa dewi di sana kan. Nah, itu kebudayaan dari Yunani kan Bu? Betul, kebudayaan Romawi. dari Yunani. Romawi.
Dan itu banyak sekali kuil-kuil di mana penyembahan berhala itu kental banget di situ. Yang Dewi Artemis itu, Bu, itu kan patungnya di mana-mana. Dan itu kan patung kesuburan. Dan banyak sekali hal apa ya, katanya banyak sekali pelacur di sana. Karena percabulan itu tuh sangat sangat apa ya, terbuka gitu loh. Dengan rumah bordil, dengan adanya WC umum, apalagi orang-orang kaya kan, Bu. Jadi mudah sekali tergoda untuk balik ke budaya lama lah, gitu ceritanya, kedagingan. Jadi itulah yang disayangkan banget waktu dulu Rasul Paulus menjelaskan mereka bisa bertobat, ya kan dengan berjalannya waktu pertobatan bisa saja kembali lagi ke yang lama, Bu. Karena memungkinkan hal itu terjadi. Jadi, makanya kan sangat disayangkan kok meninggalkan kasih yang mula-mula. Begitu Dan kira-kira. kenapa mereka kaya-kaya? Karena Efesus itu menjadi kota transit perdagangan ya Bu ya. Kalau lihat di peta Ya. Tempat transit kapal-kapal perdagangan. Iya. Makanya di sana ekonominya bertumbuh. Ya. Iya, iya. Oh, orang ininya aja, lantainya aja marmer ya, Bu. Itu marmernya sampai sekarang kan, ya kan, maksudnya mahal lah gitu ya. Ya. Terus di situ ada apa namanya, pasar yang khusus buat raja-raja. Jadi kan dulu di situ ada tempat kafe-kafenya kali gitu loh, Bu, tempat nongkrong. Jadi melihat bahwa cara hidup di sana itu apa ya, tempat itu memungkinkan orang tidak perlu Tuhan gitu loh. Apalagi dengan pemujaannya itu Dewi Artemis, Dewi Nike, ya kan? Kan itu kan lambang kesuburan, lambang kekayaan. Sehingga bisa saja orang merasa tidak perlu Tuhan kali ya, Bu. Iya, betul. Sayang sekali. Terima kasih Bu Aini penjelasannya. Terima kasih Bu Sari. Masih ada waktu nggak? Aku mau menanya deh sedikit ini. Boleh. Pasal 16 kan belum ada dibuka ya. Aku mau menanya dikit ya Mbak Lorita apa Mbak Sari. Ya. Nah, Efesus 6 pasal 18 saya bacakan ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi aku mau lebih penjelasan dikit, berjaga-jaga dalam doa itu apa yang kita perlu jaga dalam doa kita? Mohon maaf kalau boleh aku ini dulu ya, Bu ya. Bahwa di ayat yang lain dikatakan kan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam kita. Jadi itu cari celah. Begitu ada celah sedikit, masuklah dia menyerang kita. Nah, makanya di sini diperlukan bahwa kita, ini kan soal peperangan rohani ya Bu ya. Makanya sekarang ini kita kan dituntun untuk selalu melakukan peperangan rohani. Karena kita nggak boleh lengah sedikit pun untuk apa yang iblis mau curi dari kita. Jadi selalu kita siap, makanya setiap saat kita harus deklarasi, kita harus melakukan peperangan rohani, karena itu tadi jangan sampai kita lengah bahwa setiap kali si iblis itu mengintip untuk menjatuhkan kita. Nah, berdoa buat orang kudus karena memang Rasul Paulus waktu itu kan di dalam penjara. Jadi dia membutuhkan dukungan doa supaya ya kan habis itu dia akan dibunuh kan si Rasul Paulus ini. Jadi memang dia membutuhkan doa dukungan. Jadi kalau saya ikut di sekolah SPS
itu saya dapatnya begitu Bu Marina, bahwa kita harus selalu melakukan peperangan rohani. Kalau waktu kemarin saya Kristen, tapi memang tidak setiap kali melakukan peperangan rohani. Tapi sekarang ini saya menjadi mengerti, oh itu soalnya. Mengapa kita harus selalu berdoa tidak putus-putus, berdoa melakukan peperangan rohani supaya jangan lengah, karena kan orang kalau udah enak kan udah lupa berdoa. Lupa sama Tuhan. Itu saya, Ibu. Itu dia. Jadi kita diingatkan terus, yuk peperangan rohani terus, nggak apa-apa, supaya iblis nih jangan ganggu kita terus, ya di pikiran, ya di perasaan, ya kan, ada aja intimidasi ya. Nah, inilah dikatakan bahwa kita harus berdoa tidak putus-putus dan melakukan peperangan. Mohon maaf, mungkin Bu Lorita. Mohon maaf. Ini Bu, berdoa untuk orang-orang kudus. Kenapa kita perlu berdoa untuk orang-orang kudus? Karena semakin tinggi level rohani seseorang, itu serangannya semakin besar. Jadi di dalam kerajaan kegelapan, mereka juga punya strata seperti dalam dunia militer, itu ada tentara, kemudian ada mayor, ada kapten, ada level-level seperti itu. Jadi biasanya untuk orang-orang yang levelnya tinggi rohaninya, itu dalam dunia gelap, tentara-tentaranya juga mereka yang menyerang itu sesuai dengan level rohani yang diserang itu, Bu. Jadi semakin tinggi seseorang, godaannya juga semakin besar. Makanya perlu didukung oleh doa dari sesama anak-anak Tuhan. Seperti itu. Oke Bu Lorita sama Bu Sari, selamat malam. Terima kasih banyak. Sekarang kita tutup sama doa aja ya. Udah malam. Kita doa penutup. Halo Bu Mensi, bikin doa penutup dong, Say. Ayo, Say. Ya, Bu. Say. Ya, Bu. Siap. Halo, Say. Doa kita udah malam. Iya, iya. Iya. Siap, siap. Udah ngantuk ya. Iya, iya, iya. Ngantuk sih belum. Mari kita. Oh, belum ya. Siap, Bu. Baik. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih Kristus adalah dasar dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu rendah hati Bapa, lemah lembut, sabar, saling menunjukkan kasih dalam hal, saling menerima kekurangan dan saling mengampuni satu sama lain ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami terus diperbaharui hari lepas hari ya Bapa. Sampai kami semua menerima kasih dan karunia Tuhan, pengetahuan yang benar, hikmat yang benar tentang Engkau Tuhan. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan iman kami penuh sesuai dengan Kristus ya Bapa. Bapa di surga, kami percaya bahwa malam ini malam yang sangat luar biasa. Semakin hari Tuhan, Engkau memberikan kami pengertian Bapa untuk mengerti firman-Mu lebih lagi Bapa. Agar kami semakin hari naik menjadi kepala, terus naik dan mengerti memahami firman-Mu Bapa. Mampukan kami terus memakai firman-Mu untuk membawa api kemuliaan Allah bagi jiwa-jiwa yang saat ini belum mengenal Engkau lebih Bapa. Bapa di surga, biarlah kami terus diperbaharui dan terus kami jaga-jaga dalam doa dan memakai perlengkapan senjata Allah dalam hidup kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus ada dan berada di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, kami membawa Bu Lorita ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa Engkau jamah lindungi serta hamba-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Bapa, Engkau memberikan Ibu kesehatan, kekuatan dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter yang hidup, tabib yang benar. Engkau jamah dan lawat Tuhan. Dan kami percaya hari lepas hari Ibu Lorita akan mengalami kesembuhan Bapa. Kami membawa juga Bu Loise dan suami ke dalam tangan-Mu, berkati dalam kesehatan mereka Tuhan. Engkau jamah dan lawat mereka, tangan Tuhan tidak akan pernah melewati mereka Tuhan Yesus, sehingga semakin hari mereka mengalami kesembuhan dalam proses hidup mereka dan juga
baik Bapa, kami membawa Ibu terkasih kami, Ibu Sari, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap kerinduan hamba-Mu Tuhan Yesus untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Mari Tuhan sendiri akan menyatakan kemurahan kemuliaan-Mu, cinta kasih-Mu bagi Ibu Sari. Dalam setiap doa-doanya selama ini Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan melakukan hal yang sangat luar biasa. Dan Engkau akan membuat sesuatu yang lebih indah lagi bagi Bu Sari Bapa. Mujizat, keajaiban, tanda-tanda heran selalu akan mengikuti Bu Sari. Bapak, terima kasih kami membawa Bu Ati ke dalam tangan-Mu. Biarlah cinta kasih Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan, satukan hati mereka, yaitu dengan suami Tuhan, agar semakin hari Tuhan rumah tangga mereka diberkati secara luar biasa. Bu Dede dalam kesehatannya Tuhan, kami percaya Tuhan, mari Engkau lawat, peluk, dan jamah Bu Dede Tuhan. Apapun sakit penyakit yang hamba-Mu rasakan, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah akan melewati. Tuhan akan menjamah, melawat, dan menguduskan seluruh hidup Bu Dede akan mengalami kesehatan hari lepas hari Bapa. Bapa, kami membawa Bu Nurbaya ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau adalah Allah yang baik dan sungguh luar biasa. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang terus melawat Bu Nurbaya Tuhan, agar membawa terang bagi keluarga besar dan menjadi kesaksian bagi keluarganya ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga percaya Tuhan, Engkau sungguh memberkati Bu Nur Tuhan, dalam kesehatannya, kesehariannya, dalam pekerjaan, dan dalam usahanya. Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami membawa Bu Sandra ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau sungguh tahu segala pergumulan hidup Bu Sandra. Engkau tahu segala apa yang saat ini hamba-Mu rindukan dan doakan. Kami percaya Tuhan, segala usaha dan pekerjaan dari Bu Sandra, baik kepada Pak Joy dan anaknya, Tuhan Yesus, kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasih Tuhan sempurna bagi Bu Sandra dan keluarga. Ya Tuhan, kami membawa Ibu terkasih kami, Bu Marina Ginting, ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh tahu dan mengerti apapun keadaan Bu Marina. Kami tahu Tuhan, saat ini Engkau selalu bersama Bu Marina. Semakin hari Tuhan, Engkau membuka pikiran penuh dengan pewahyuan dan hikmat akal budi Tuhan Yesus, sehingga Bu Marina mengerti, terus memahami apa yang firman yang Tuhan beri, nyatakan dalam kehidupan Bu Marina. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sangat sungguh mengasihi Bu Marina, dan Engkau terus Tuhan memelihara Bu Marina dalam segala keadaan apapun. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam hidup Bu Marina Tuhan Yesus, dan keluarga, anak-anak, dan semua keluarga besarnya Tuhan berkati. Bapa di surga, kami membawa Bu Joli Kaban ke dalam tangan-Mu. Sungguh Engkau sungguh luar biasa. Engkau sudah memberkati Bu Joli, dan Engkau buat Bu Joli lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa Engkau pakai Bu Joli Tuhan Yesus di dalam setiap langkah hidupnya Tuhan, untuk mengenalkan kami semua, membawa kami untuk lebih mengerti, memahami firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau memberkati Bu Joli dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangga, dan kesehatan, dan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Bu Ruth yang saat ini tidak hadir, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai Bu Ruth dan keluarga. Ya Tuhan, kami membawa Bu Sofi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasih dan penyertaan Tuhan sempurna bagi Bu Sofi Tuhan. Semakin hari Tuhan, Engkau Roh Kudus akan menjamah, melawat Bu Sofi untuk lebih lagi mengerti, memahami, dan setiap hikmat Tuhan Yesus Engkau nyatakan dalam hati dan pikiran Bu Sofi untuk lebih lagi mengerti Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat Bu Sofi lebih lagi mengerti dan lebih naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Dan semakin hari Tuhan cerahkan pikirannya untuk mengerti Bapa tentang firman-Mu yang hidup ini Bapa. Bapa di surga, kami percaya juga Bu Rahayu yang sangat luar biasa Tuhan. Engkau pakai Bu Rahayu lebih lagi Tuhan. Semakin hari Tuhan, Engkau menuntun, menyertai Tuhan dalam perjalanan pelayanannya bersama suami. Dan apapun yang Bu Rahayu gumuli selama, rindukan selama ini untuk persatuan bersama suami, sehati, sepikir dalam rumah tangga mereka, kami percaya Tuhan itu akan terjadi di tahun 2024. Sepanjang tahun ini Tuhan akan membuat mujizat, perkara yang indah bagi Bu Rahayu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Kami percaya Bapa, bahwa walaupun kami berbeda kota, tapi kuasa Tuhan tidak pernah membatasi ruang dan waktu untuk memberkati kami semua. Bu Yohana juga Engkau berkati dalam setiap pelayanan dan keluarganya ya Tuhan. Kami percaya ibu-ibu dan
Kakak Mary, Gaban juga Tuhan berkati dalam setiap kehidupannya, dalam keluarga, pekerjaan dan usahanya, Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kehidupan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Semakin hari Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mensi doanya. Ibu Marina untuk host, ibu-ibu lain. Dadah. Dadah. Selamat melanjutkan Selamat bobo. Bobo. Sampai ketemu. Dadah, Besok Tuhan pagi. berkati.